Halo, apa kabar semuanya? TJ Mania, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Oke, video ini saya buat karena banyak penggemar-penggemar TJ yang masih penasaran dengan TJ Aceh. Itu kalau di lab keluarnya apa ya gitu kan. Oke. Dia kalau di lab keluarnya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi minggu ya. Oke. Seperti itu kalau di lab. Oke. Dan apa maksud dari hasil lab tersebut? Kita cari di Google ya. Kita browsing di Google. Mari kita browsing. Nah, kita buka Google. Kita klik di Google batu kuarzit. Kuarzit ya. Kita lupa klik batu ya, batu kuarzit. Jadi kita tulis batu kuarzit. Nah, ini udah muncul. Dengan batu alam kuarzit. Kuarzit. Ini kok oh ini dia. Kita baca di Wikipedia ya. Kalau bahasa Indonesianya kuarsit, ya, kuarsit bahasa Jermannya kuarzit, ya, adalah batuan metamorf non foliasi. Waduh, sulit kali bacanya. Non foliasi yang keras yang merupakan hasil perubahan metamorfisme dari batu pasir kuarsa. Oh, dia asalnya dari batu pasir kuarsa. Dia bermetamorfosis kayaknya kayak apa? Kayak ulat ke kupu-kupu mungkin. Batu pasir berubah menjadi kuarsit melalui pemanasan dan tekanan yang biasanya terkait dengan kompresi tektonik ya. Dalam sabuk orogenik. Nggak paham gua. Kuarsit murni biasanya berwarna putih hingga abu-abu. Itu yang murni ya, yang biasa kita lihat di sungai-sungai itu warna putih dan abu-abu ya. Tetapi kuarsit juga sering ditemukan dalam berbagai nuansa merah muda dan merah karena jumlah yang bervariasi dari besi oksida. Oh. Warna lain seperti kuning, hijau, biru, orange adalah karena pengororan mineral lainnya. Nah, seperti ini ya. Mungkin yang warna putih abu-abu itu kebanyakan di sungai. Di sungai kan bersih. Kalau yang di tempat saya itu kan kalau di sungai sangat sulit. Jadi ini kita gali-gali di gunung ya. Di gunung kita gali ataupun udah ada tempat yang udah longsor-longsor, di situ kita cari. Mungkin karena ini yang ditulis ini warna lain seperti kuning, hijau, biru, dan lain adalah karena pengororan mineral lainnya. Jadi di dalam tanah itu kan ada mineral-mineral lainnya. Jadi karena sebab itu maka dia bisa berubah menjadi warna-warna tertentu ya. Ketika batu pasir disemen pada kuarsit, butir kuarsa individu mengkristal bersama dengan bekas bahan penyemanan untuk membentuk mozaik interlocking kristal kuarsa. Disemen buat apa ini? Hampir sebagian atau semua tekstur asli serta struktur sedimen dari batu pasir lenyap akibat metamorfosisme. Dia berarti berbentuk seperti gambar ini ya, seperti gambar ini menyatu, terus bermetamorfosis ya, berubah bentuk menjadi Power Rangers mungkin. Permukaan yang semula kasar seperti amplas berubah menjadi seperti gelas atau kaca. Oh iya, dia dasarnya seperti gambar yang di atas ini mungkin. Sejumlah kecil bahan penyemanan sebelumnya, oksida besi, silika, karbonat, dan lempung sering berimigrasi selama rekristalisasi dan metamorfosis. Hal ini menyebabkan terbentuknya garis-garis dan lensa pada kuarsit tersebut. Oh iya. Dia batu kuarsa itu berimigrasi selama rekristalisasi, selama pengkristalan di alam, dan bermetamorfosis dan berubah bentuk menjadi laba-laba. Dari kepompong menjadi kupu-kupu ya. Hal ini menyebabkan terbentuknya garis-garis. Nah, dasarnya dia tidak bergaris karena bermetamorfosis, makanya dia bergaris ya.
dan lensa pada kuarsit tersebut. Oke. Ortokuarsit adalah batu pasir kuarsa yang sangat murni yang terdiri dari butir-butir kuarsa yang membundar. Will rounded. Begitulah. Yang disemen oleh silika. Oh, bukan disemen oleh manusia ini, disemen oleh silika. Jadi semen itu cuman istilah ya, istilah disemen oleh silika. Perbentukan, nah ini yang lebih paham ini mungkin orang laboratorium ya. Kalau saya cuman paham-paham dikit. Dikit-dikit nggak paham gitu. Ortokuarsit mengandung 99% SiO2. Oh, apa itu? Dengan hanya sejumlah sangat kecil dari mineral oksida dan besi dan mineral tahan jejak seperti zirkon. Oh iya, zirkon ini kan kayak kristal-kristal gitu ya. Rutil dan magnetik. Ya betul. Ini memang mengandung magnet ya di batu-batu kita ini. Cuman kalau yang di Aceh yang ada kandungan magnetnya mungkin sangat minim ya. Dia kalau kita dekatkan sama magnet cuma narik dikit aja. Kalau ada sih yang nariknya kuat, cuman sangat sulit didapat kalau di Aceh. Itu banyak di Sumatera Barat ya yang nempel magnet. Mungkin begitu penjelasannya. Meskipun beberapa fosil terkadang ditemukan tekstur asli dan struktur sedimen masih terawetkan. Nah, begitulah kira-kira penjelasan tentang batu kuarsa yang bermetamorfosis ya, yang berubah bentuk dari ulat menjadi kepompong terus menjadi kupu-kupu. Dia dari kuarsit disemen oleh silika menjadi dari dasar dia kasar seperti amplas menjadi licin batunya, kemudian bermetamorfosis lagi hingga membentuk garis-garis gitu. Nah, makanya dia berbentuk seperti bintang macam-macam. Nah, itu adalah sebuah kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mensyukurinya. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like dan dibagikan agar supaya channel yang tercinta ini bisa berkembang. Oke. Dan saya doakan semoga batu akik segera booming lagi dan bisa mensejahterakan teman-teman kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalam.